Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Di sebuah kota besar, hiduplah seorang gubernur yang terkenal sangat sombong. Namanya Gubernur Ja'far. Ia adalah orang yang sangat suka dipuji dan selalu ingin dikenang. Suatu hari, ia mengumpulkan para pejabat dan berkata, "Aku ingin membuat bangunan sebuah monumen untuk mengenang jasaku. Aku ingin monumen itu menjadi yang paling megah di seluruh negeri, agar semua orang tahu betapa hebatnya diriku," ucapnya. Para pejabat segera menyetujui, dan mereka mulai merancang monumen-monumen yang indah. Ada yang mengusulkan monumen dari emas, ada yang mengusulkan monumen dari marmer, dan ada yang mengusulkan monumen dari perunggu. Abu Nawas yang mendengar kabar ini merasa prihatin. Ia tahu monumen yang terbuat dari emas atau marmer tidak akan bertahan selamanya. Ia juga tahu monumen yang paling berharga bukanlah yang terbuat dari materi, melainkan yang terbuat dari hati. Ia pun pergi ke hadapan Gubernur Ja'far. "Ampun Baginda," katanya dengan hormat. "Hamba mendengar tentang ide Tuan untuk membangun monumen. Hamba rasa hamba punya ide yang lebih baik." Gubernur Ja'far yang penasaran dengan ide Abu Nawas tersenyum sinis. "Ide apa Abu Nawas? Apa kau punya emas untuk membangun monumen?" "Bukan Tuan," jawab Abu Nawas. "Hamba punya ide yang lebih murah tapi lebih berharga. Hamba punya ide untuk membangun monumen yang tak terlihat." Para pejabat dan Gubernur Ja'far terkejut. "Monumen tak terlihat? Apa maksudmu?" tanya Gubernur Ja'far. "Benar Tuan," kata Abu Nawas. "Monumen yang tak terlihat adalah monumen yang akan bertahan selamanya, monumen yang tak akan hancur oleh waktu, dan monumen yang tidak akan bisa dicuri oleh siapapun. Jika Tuan ingin membangun monumen yang tak terlihat," lanjut Abu Nawas, "maka Tuan harus melakukan perjalanan. Pergilah ke desa-desa yang paling miskin, berikan bantuan kepada mereka yang kelaparan, berikan pakaian kepada mereka yang kedinginan, berikan tempat tinggal kepada mereka yang tidak punya rumah. Setiap kebaikan yang Tuan lakukan akan menjadi satu batu bata untuk monumen Tuan. Dan monumen ini," kata Abu Nawas, "tidak akan berdiri di kota. Ia akan berdiri di dalam hati setiap orang yang Tuan bantu. Ia tidak akan dilihat oleh mata, tapi akan dirasakan oleh hati. Ia akan menjadi sebuah legenda yang akan diceritakan dari mulut ke mulut, dari satu generasi ke generasi lain." Gubernur Ja'far yang tadinya sombong kini merasa terharu. Ia menyadari kebodohannya. Ia hanya memikirkan monumen yang terbuat dari materi, hingga lupa dengan monumen yang terbuat dari kebaikan. Ia menyadari kekayaan yang ia miliki tidak ada artinya jika ia tidak bisa menggunakannya untuk menolong orang lain. Gubernur Ja'far memutuskan untuk mengikuti saran Abu Nawas. Ia membatalkan rencana pembangunan monumen dari emas, dan ia mulai berkeliling desa-desa. Ia memberikan bantuan kepada orang miskin. Ia memberikan makanan kepada orang kelaparan, dan ia memberikan pakaian kepada orang kedinginan. Ia tidak lagi mencari pujian. Ia tidak lagi mencari ketenaran. Ia hanya mencari kebaikan. Dan setiap kali ia melihat senyum di wajah orang-orang yang ia bantu, ia merasa sangat bahagia. Ia merasa ia telah membangun sebuah monumen yang sangat besar. Setelah beberapa bulan, Gubernur Ja'far kembali ke istana. Wajahnya tidak lagi sombong, melainkan dipenuhi dengan ketenangan. Ia pun memanggil Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas," katanya, "kau benar. Aku telah menemukan monumen yang paling berharga. Ia tidak terbuat dari emas atau marmer, tapi ia terbuat dari kebaikan hati. Ia adalah monumen yang akan bertahan selamanya." Sejak saat itu, Gubernur Ja'far tidak lagi sombong.
ia menjadi pemimpin yang adil dan dermawan, dan rakyat pun tidak lagi melihatnya sebagai seorang pemimpin yang angkuh, melainkan sebagai seorang ayah yang sangat mereka cintai. Dan mereka tahu semua itu berkat Abu Nawas yang telah memberikan pelajaran tentang monumen yang paling berharga. Pagi itu, Baghdad seperti biasa, ramai oleh hiruk-pikuk pasar. Penjual buah berseru menawarkan dagangan, anak-anak berlarian, dan para ulama berdiskusi di bawah rindangnya pohon kurma. Di antara mereka, duduk seorang yang dikenal tidak hanya karena kepintarannya, tetapi juga karena kelapangan memahami jiwa manusia. Dialah Abu Nawas. Sementara itu di ujung jalan, seorang waria melangkah pelan. Pakaian dan dandanan mencoloknya menyita perhatian. Beberapa orang memandang dengan tatapan sinis. Ada yang mencibir pelan, namun ia terus berjalan. Langkahnya ragu, tetapi hatinya mantap. Ia berhenti di hadapan Abu Nawas. "Tuan, namaku Salsabila. Bolehkah aku duduk sebentar?" katanya dengan pelan. Abu Nawas mengangguk tanpa ragu. "Tentu, silahkan duduk. Sepertinya bebanmu lebih berat dari ransel seorang musafir," jawab Abu Nawas. Salsabila menatapnya dengan mata sembab. Aku lelah, Tuan. Sejak kecil aku merasa berbeda, bukan karena ingin mencari perhatian, tapi aku memang merasa tak seperti laki-laki lainnya. Duniaku menertawakanku. Aku terusir dari rumah, menggelandang, lalu bekerja di dunia malam. Banyak yang menghina, tak sedikit pula yang memanfaatkan, ucap Salsabila. Tapi akhir-akhir ini aku merasa kosong. Ada sesuatu dalam diriku yang menjerit, lanjutnya. Abu Nawas diam sejenak. Ia mengambil seteguk air lalu berkata pelan, "Tahukah engkau, Salsabila, bahwa malam yang paling gelap justru bertanda bahwa fajar hampir tiba," ucap Abu Nawas. Salsabila menunduk. "Tapi aku takut, Tuan, takut ditolak oleh Tuhan. Apakah orang sepertiku masih pantas berharap ampunan?" Abu Nawas tersenyum tipis. "Salsabila, engkau bukan orang pertama yang datang padaku dengan luka. Tapi tahukah engkau, bahkan seorang pembunuh 100 nyawa, jika ia benar-benar ingin kembali kepada Tuhan, akan diterima. Apalagi engkau, yang jiwanya sedang berjuang keluar dari kabut. Hidayah bukan tentang siapa kita dulu, tapi kemana kita melangkah sekarang." Salsabila menangis, tangis yang lama tertahan. Abu Nawas tidak menghakimi, ia hanya duduk menemani, menjadi saksi bahwa kadang luka bisa menjadi pintu menuju cahaya. Hari-hari berikutnya, Salsabila mulai berubah. Ia meninggalkan pekerjaannya. Ia belajar sholat, meski sempat merasa canggung. Ia datang ke majelis ilmu, duduk paling belakang. Diam-diam menangis saat mendengar ayat-ayat tentang rahmat dan taubat. Suatu malam, ia bermimpi melihat lautan luas, dan dirinya berada di perahu kecil. Ombaknya mengguncangnya, namun dari kejauhan tampak cahaya yang menuntun. Ketika ia bangun, ia tahu ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah panggilan. Perubahan tidak mudah. Ada yang masih mengejek, ada yang mencoba menariknya kembali ke dunia lama. Tapi Salsabila bertahan. Ia menjahit pakaian untuk para ibu dan anak-anak. Dan sedikit demi sedikit, masyarakat mulai melihatnya dengan mata yang berbeda. Abu Nawas terus memantau dari kejauhan. Suatu hari, ia datang ke rumah Salsabila. "Aku dengar kau sekarang menjahit baju untuk anak-anak yatim," tanya Abu Nawas. Salsabila tersenyum. Aku hanya mencoba menebus masa laluku, Tuan," jawab Salsabila. Abu Nawas menatapnya dalam.
"Tidak, Salsabila, engkau tidak menebus. Engkau sedang tumbuh. Seperti benih yang dulu terinjak-injak, kini perlahan menjadi pohon yang menaungi," ujar Abu Nawas. Beberapa bulan kemudian, dalam sebuah majelis Ramadan, Salsabila berdiri membagikan kurma dan air untuk para musafir. Tak ada lagi make up tebal atau baju mencolok, tapi ada ketenangan di wajahnya yang dulu jarang tampak. Seorang pemuda bertanya pada Abu Nawas, "Tuan, benarkah dia telah berubah?" Abu Nawas menjawab pelan, "Apakah kau pernah melihat bunga mekar di tanah yang dulu gersang? Perubahan tidak selalu terlihat dari luar, tapi jika hatimu jernih, kau akan merasakannya." Salsabila kini dikenal bukan sebagai waria, tapi sebagai Salsabila, perempuan jiwa yang memilih untuk menyatu dalam kebaikan meski jalannya berliku. Ia tidak lagi menyesali masa lalunya, tapi menjadikannya sebagai pelajaran untuk membimbing jiwa-jiwa yang tersesat agar tahu pintu pulang selalu terbuka. Dalam hidup, kita tahu siapa yang akan Allah beri cahaya terlebih dahulu. Kadang, orang yang paling kita pandang rendah justru lebih dekat dengan hidayah dibanding kita yang merasa suci. Jangan pernah menutup pintu taubat untuk siapapun, karena Allah tidak pernah menutupnya. Suatu hari, Baginda Raja yang dikenal suka menguji kecerdasan Abu Nawas kembali memanggilnya ke istana. "Wahai Abu Nawas, aku punya keinginan. Pergilah ke pasar dan belilah semua ayam yang ada di kota ini," titah Baginda Raja. Abu Nawas sedikit terkejut mendengar perintah itu. Membeli semua ayam di seluruh kota, itu adalah jumlah yang sangat banyak dan pasti akan menguras banyak uang. Bahkan mungkin mustahil dilakukan dalam waktu singkat. Namun Abu Nawas tidak menunjukkan keraguan. "Siap Baginda, tapi hamba mohon, berapa banyak uang yang Baginda berikan untuk tugas sebesar ini?" jawab Abu Nawas dengan tenang. Raja tersenyum puas, berpikir Abu Nawas akan kesulitan. "Ambillah uang ini," kata raja sambil menyerahkan sekantong penuh koin emas, "dan pastikan kau membawa semua ayam itu kemari besok pagi." Abu Nawas menerima uang itu, membungkuk hormat dan berpamitan. Para punggawa istana saling berbisik, merasa yakin kali ini Abu Nawas akan gagal. Bagaimana mungkin ia bisa membeli ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu ayam dalam semalam? Keesokan paginya, raja sudah menunggu di balerung istana dengan tidak sabar. Ia yakin Abu Nawas akan datang dengan tangan kosong atau hanya membawa sedikit ayam, lalu ia akan menghukumnya karena gagal. Tak lama kemudian, Abu Nawas tiba di hadapan raja. Ia tidak membawa satupun ayam. Raja mengerutkan kening. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kau berhasil membeli semua ayam yang kuminta?" tanya raja dengan nada menyelidik. Abu Nawas membungkuk hormat, lalu dengan santai menjawab, "Ampun Baginda, hamba sudah melaksanakan titah Baginda. Hamba telah membeli seluruh ayam di kota ini," jawab Abu Nawas. Mendengar itu raja terkejut. "Apa? Mana ayam-ayam itu? Aku tidak melihat satupun ayam yang kau bawa." Abu Nawas tersenyum tipis. "Sabar Baginda, ayam-ayam itu belum sampai di istana." "Apa maksudmu?" tanya raja semakin penasaran. "Begini Baginda, hamba telah pergi ke setiap sudut pasar, ke setiap pedagang ayam, bahkan ke setiap rumah penduduk yang memiliki ayam. Hamba telah menawarkan untuk membeli semua ayam mereka," jelas Abu Nawas. Lalu tanya raja tidak sabar,
Para pedagang dan penduduk semua setuju untuk menjual ayam-ayam mereka kepada hamba, lanjut Abu Nawas. Namun, hamba tidak punya cukup gerobak, kandang, atau bahkan pengawal untuk membawa semua ayam itu ke istana dalam semalam. Bayangkan saja Baginda, puluhan ribu ayam butuh waktu berhari-hari untuk mengumpulkan dan mengangkutnya, lanjut Abu Nawas. Raja mulai menyadari arah pembicaraan Abu Nawas. Karena itu, hamba telah berjanji kepada mereka semua bahwa ayam-ayam itu secara hukum sudah menjadi milik Baginda Raja. Mereka siap menyerahkan ayam-ayam itu kapanpun Baginda minta. Mereka hanya menunggu utusan Baginda untuk menjemput ayam-ayam itu di setiap tempat. Abu Nawas kemudian menyerahkan kembali sekantong uang koin emas yang diberikan raja kepadanya, beserta beberapa lembar catatan kecil. Ini uang yang Baginda berikan, masih utuh, dan ini adalah surat-surat perjanjian dari setiap pedagang dan pemilik ayam yang menyatakan bahwa mereka telah menjual ayam-ayam mereka kepada hamba atas nama Baginda Raja. Jadi, secara hukum, semua ayam di kota ini sekarang adalah milik Baginda, jelas Abu Nawas. Raja tercengang. Ia menatap surat-surat perjanjian itu, lalu memandang Abu Nawas dengan takjub. Abu Nawas tidak membawa ayam secara fisik, tetapi ia telah menyelesaikan perintah raja dengan cara yang tidak terduga dan sangat cerdas. Ia telah membeli ayam-ayam itu secara legal tanpa perlu mengangkutnya. Raja tertawa terbahak-bahak, merasa geli dan kagum pada saat yang bersamaan. Luar biasa Abu Nawas, kau memang jenius, puji raja. Aku tidak menyangka kau akan menyelesaikan tugasku dengan cara seperti ini. Kau memang pantas mendapatkan hadiah lebih dari apa yang kubayangkan. Abu Nawas pun menerima hadiah yang berlimpah dari raja. Sekali lagi, ia berhasil menunjukkan bahwa akal dan kecerdasan dapat menyelesaikan masalah yang paling rumit sekalipun, bahkan perintah yang tampak mustahil. Suatu waktu, Abu Jahil pernah ditolong Abu Nawas dari kawanan perampok. Kisah ini terjadi saat Abu Jahil yang baru pulang dari pasar. Saat melintasi jalanan sepi, ia dihadang kawanan perampok. "Serahkan barang belanjaanmu," bentak si perampok. Abu Jahil yang ketakutan tak berani melawan. Di saat bersamaan, Abu Nawas juga melintas di jalanan itu. Jalan tersebut selalu dilalui Abu Nawas saat akan berangkat dan pulang dari hutan. Melihat Abu Jahil dalam keadaan bahaya, Abu Nawas tidak tinggal diam. "Hei, ngapain kalian? Pergi kalian, atau aku lempar kapak ini!" teriak Abu Nawas sambil mengacungkan kapak di tangannya. Sontak kawanan perampok ini langsung lari kocar-kacir. "Terima kasih Abu Nawas, kau telah menyelamatkanku. Nanti kalau aku sudah sampai rumah, aku akan memberimu hadiah 10 dinar, kata Abu Jahil. Akan tetapi, setelah beberapa hari Abu Jahil tidak dapat menepati janji. Bahkan sepertinya ia melupakan janjinya tersebut. Hingga pada suatu hari, saat Abu Nawas akan pergi memancing, di tengah jalan ia berpapasan dengan Abu Jahil. "Mau kemana Abu Nawas?" tanya Abu Jahil. "Mau pergi mancing. Kau mau ikut?" ajak Abu Nawas. "Iya, aku ikut. Kebetulan aku sedang suntuk di rumah," balas Abu Jahil. Mereka berdua pun lalu pergi bersama. Setelah berjalan cukup lama, sampailah mereka di tempat tujuan. Ketika mereka berjalan melintasi sungai, jembatan yang ada ternyata sangat sempit, hingga mereka berdua harus berhati-hati. Abu Nawas berhasil mencapai seberang,
tetapi Abu Jahil tergelincir dan hampir jatuh ke sungai. Untunglah Abu Nawas dengan sigap menolongnya dengan cara mengulurkan tangan. Masih dalam posisi berpegangan, Abu Jahil berkata, "Wahai Abu Nawas, aku akan memberimu hadiah 10 dinar karena engkau telah menyelamatkanku." Abu Nawas membalas, "Benarkah? Terima kasih Abu Jahil," kata Abu Nawas sambil melepaskan pegangan tangannya dan membiarkan Abu Jahil terjatuh ke sungai. Karena ulah Abu Nawas ini, Abu Jahil hampir tenggelam. Tetapi akhirnya ia bisa selamat setelah dengan susah payah berenang menuju ke tepian sungai. Dalam keadaan gemetar dan basah kuyup, Abu Jahil tak kuasa menahan amarahnya. "Hei Abu Nawas, kau sudah gila ya? Kenapa kau lepaskan tanganmu?" tanya Abu Jahil penuh emosi. "Iya, untuk mengambil hadiahku. Takutnya kamu akan lupa lagi," jawab Abu Nawas. "Tapi tidak dapatkah kau sabar menunggu sampai aku benar-benar sudah naik ke darat?" protes Abu Jahil. "Ya, itu kan salahmu sendiri. Harusnya engkau menunggu hingga selamat, baru kau menjanjikan hadiahnya," ujar Abu Nawas sambil tersenyum. Diceritakan, Baginda Raja telah mengangkat penasehat istana yang baru. Namun dengan keberadaannya di istana, membuat Abu Nawas susah sekali menemui Baginda Raja. Penasehat istana ini memang tidak suka dengan Abu Nawas, sehingga segala cara ia lakukan agar Abu Nawas menjauh dari Baginda Raja. Abu Nawas pun menangkap gelagat yang tidak beres dengan perilaku penasehat istana tersebut. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas kedatangan seorang tamu yang sedang ditimpa masalah. Tanah dan rumahnya telah dirampas oleh penasehat tersebut, dan kini ia meminta keadilan agar tanah dan rumahnya bisa kembali. "Kenapa dia melakukan itu padamu?" tanya Abu Nawas. "Dia itu adalah tetanggaku. Rumahku berdampingan dengan rumahnya. Namun ketika ia membangun kembali rumahnya lebih megah, dia merampas tanah dan rumahku hanya untuk memperluas bangunan rumahnya. Bilangnya ini demi kepentingan kerajaan," kata tamu tersebut memberitahu. Sesaat Abu Nawas merasa bingung. Ia tidak tahu bagaimana caranya agar bisa mengadukan hal ini kepada Baginda Raja. Sedangkan saat ini untuk menemuinya saja sangatlah sulit. Itu dikarenakan ulah dari penasehat istana. Setelah lama berpikir, Abu Nawas menemukan jalan keluarnya. "Sebaiknya kamu pulang saja. Aku akan ke istana untuk membantu masalahmu," kata Abu Nawas kepada tamunya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas dengan mengenakan jubah panjang dan membawa tongkat di tangannya. Melihat kehadiran Abu Nawas di depan gerbang istana, sang penasehat segera mencegahnya untuk masuk. Akan tetapi timbul rasa penasaran. Kenapa Abu Nawas berpenampilan tidak seperti biasanya? "Mau apa kau kemari? Dan kenapa berpakaian seperti itu?" tanya penasehat istana. "Aku adalah orang suci yang ingin menemui Paduka Raja," jawab Abu Nawas. "Apa? Orang suci? Maksud kamu sekarang menjadi seorang nabi?" balas penasehat istana. "Sudah, beritahu saja rajamu bahwa ada orang suci ingin menghadap," kata Abu Nawas. Tiba-tiba terlintas di benak penasehat istana akan sebuah rencana jahat untuk memfitnah Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, kali ini kau kuizinkan masuk," kata penasehat istana. Maka diantarlah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Sesampainya di hadapan Baginda Raja, sang penasehat istana langsung melancarkan rencana jahatnya. "Wahai Paduka yang mulia, Abu Nawas telah mengaku sebagai seorang nabi.
Ia mengatakan bahwa dia adalah orang suci, lapor penasehat istana. Spontan Baginda Raja terkejut mendengarnya. "Apakah benar begitu, Abu Nawas? Kau jangan macam-macam. Aku bisa saja menjatuhimu hukuman mati karena berani mengaku sebagai seorang nabi," bentak sang raja. Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Yang pasti, aku adalah orang suci, Paduka." Akan tetapi Baginda Raja menangkap ada maksud lain yang telah direncanakan oleh Abu Nawas. Ia tahu bahwa apa yang dilakukan Abu Nawas semata-mata agar Abu Nawas bisa bertemu dengannya. Sementara itu penasehat istana segera memanfaatkan situasi ini untuk mencari muka di hadapan Baginda Raja. Ia berpura-pura ikut emosi dengan pengakuan Abu Nawas sebagai seorang nabi. Niatnya ia ingin memamerkan kepada Baginda Raja bahwa ia bisa dengan mudah menjebak Abu Nawas. "Jadi benar kau seorang nabi? Kalau kau Nabi Ibrahim pasti punya mukjizat. Ketika dimasukkan ke dalam api, maka api akan menjadi dingin. Untuk membuktikannya kami ingin membakarmu. Jika api tidak menyentuh kulitmu sedikit pun, maka kami akan beriman kepadamu," kata penasehat istana. "Ah, itu terlalu mudah, dan lagian orang yang membakar Nabi Ibrahim adalah orang yang tidak mempercayai Allah. Apakah kamu termasuk orang seperti itu?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja bukan. Aku mengimani Allah sebagai Tuhanku," jawab penasehat istana. "Kalau begitu janganlah berperilaku sepertinya," tukas Abu Nawas. "Lalu kamu siapa? Kamu Nabi Musa? Coba lemparkan tongkatmu. Kalau kau memang Nabi Musa, maka tongkatmu itu pasti akan berubah jadi ular," kata penasehat istana. "Nabi Musa melakukan itu kepada orang-orang kafir. Apakah kamu termasuk sebagai orang kafir?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja tidak. Aku bukan orang kafir. Aku adalah orang yang mengimani Allah," jawab penasehat istana. "Kalau begitu, jangan memintaku melakukan hal itu," balas Abu Nawas. "Lalu siapa sebenarnya kamu? Kamu Nabi Isa. Yang aku ketahui, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Bisa kau tunjukkan mujizatmu itu?" kata penasehat istana kembali. "Akan aku buktikan kepadamu," balas Abu Nawas. "Oh, jadi kamu sekarang mengaku sebagai Nabi Isa? Ayo, buktikan kepada kami mukjizatmu itu," perintah penasehat istana. "Tentu saja akan aku buktikan. Pertama-tama, aku akan memukulmu dengan tongkat ini. Jika kau sudah mati, nanti dalam sekejap aku akan menghidupkannya kembali," ucap Abu Nawas. Abu Nawas pun segera mengejar penasehat istana dengan membawa tongkat di tangannya. Tentu saja hal ini membuat penasehat istana ketakutan. Ia langsung berlari meninggalkan ruangan istana. Melihat itu, Baginda Raja berusaha mencegah Abu Nawas. "Berhenti Abu Nawas, berhenti! Sebenarnya apa maksud dari perbuatanmu ini? Kenapa pula kau mengaku sebagai seorang nabi?" tanya Baginda Raja. "Siapa bilang aku mengaku sebagai seorang nabi, Paduka? Itu kan hanya anggapan penasehat istana saja. Saya hanya mengaku sebagai orang suci, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Karena sebelum saya kemari, saya berwudu terlebih dahulu," jelas Abu Nawas. "Terus apa maksudmu melakukan hal ini?" tanya Baginda Raja. "Begini Paduka yang mulia, bukankah berminggu-minggu ini Paduka merasakan bahwa saya tidak pernah lagi ke istana? Itu semua dikarenakan ulah penasehat istana yang selalu mencegahku menemui Paduka. Dan dia juga telah berlaku zalim kepada tetangganya. Ia merampas tanah dan rumahnya demi untuk membuat rumahnya menjadi lebih luas dan megah," tutur Abu Nawas. Begitu mendengar laporan tersebut, Baginda Raja langsung mengecek kebenarannya. Dan ternyata semua yang dikatakan Abu Nawas memang benar adanya. Tanpa pikir panjang, Baginda Raja segera memecat penasehat istananya dan memasukkannya ke dalam penjara.
Abu Nawas dan saudagar yang pelupa. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai tetangga seorang saudagar yang paling kaya di desanya. Dia bernama Tuan Hamid. Kebun kurmanya sangatlah luas, sehingga bila panen tiba, ia memperkerjakan penduduk setempat untuk membantu dirinya. Abu Nawas yang kala itu sedang membutuhkan uang juga ikut bekerja kepada Tuan Hamid. Setelah pekerjaannya selesai, satu persatu warga diberikan upah dan sekantung buah kurma. Akan tetapi, entah kenapa Tuan Hamid melewatkan Abu Nawas untuk memberinya. Keesokan harinya, Abu Nawas bertemu Tuan Hamid di warung bersama kawan-kawannya. Namun Tuan Hamid tak menunjukkan sedikit rasa bersalahnya. Waduh, ternyata Tuan Hamid benar-benar lupa, pikir Abu Nawas. Untuk menagihnya secara langsung, takut membuat Tuan Hamid malu, karena saat itu banyak orang sedang duduk di warung. Akhirnya muncullah sebuah ide untuk mengingatkan Tuan Hamid, tentunya tanpa harus membuatnya malu. Tuan Hamid, tadi malam saya bermimpi, kuda Tuan bisa berbicara dan menari, kata Abu Nawas. Oh ya, lalu apa yang dikatakan kuda saya? Tanya Tuan Hamid. Dia bilang Tuan Hamid sangat bijaksana, dia memperlakukan kudanya sangat baik. Lalu saya tanya sama dia, apa buktinya? Kuda itu menjawab, setiap kali Tuan Hamid menyuruh saya menari, ia selalu diberi upah atas pekerjaannya, tutur Abu Nawas. Seketika Tuan Hamid pun tertawa, tapi tak berapa lama ia langsung tersadar. Astagfirullah, kemarin saya lupa Abu Nawas, saya belum memberimu upah, kata Tuan Hamid. Ia pun lalu memberikan sejumlah uang sebagai upahnya tempo hari. Tertipu obat ajaib. Memang semua sudah tahu dan kagum akan kecerdasan Abu Nawas. Tak ada yang meragukan sama sekali. Pada suatu hari, Baginda Raja telah mempermalukan Abu Nawas dengan menyiram air kencing di depan para tamu undangan. Abu Nawas hanya bisa terdiam, namun dalam hati, ia merencanakan sesuatu di lain hari. Begini kisahnya. Figur Abu Nawas ini memang sangat lihai dalam menyelesaikan masalah. Tidak hanya lucu saja, akan tetapi juga bijaksana, sehingga Abu Nawas tidak dapat dianggap enteng. Raja sangat bangga memiliki warga seperti Abu Nawas ini. Namun, pada pihak lain dari diri Abu Nawas juga sangat menjengkelkan raja, karena ulahnya yang selalu tidak tahu diri. Oleh karena itu, Baginda Raja tak pernah berhenti memeras otaknya untuk membalas Abu Nawas. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, setiap bulan Rabiul Awal diadakan acara Maulid Nabi. Sambil tersenyum, Baginda Raja menggumam dalam hati, "Awas ya kamu Abu Nawas, kali ini kamu pasti kena." Acara Maulid Nabi pun tiba dan diselenggarakan di istana. Pada saat itu, semua pembesar negeri hadir termasuk putra-putra mahkota dari kerajaan sebelah. Termasuk pula Abu Nawas ikutan diundang. Dengan perintah raja, semua yang hadir di acara Maulid Nabi tersebut dipersilahkan untuk berdiri dan kemudian disiram dengan air mawar yang menebarkan bau harum. Kecuali Abu Nawas, dia disiram dengan air kencing. Setelah disiram dengan air kencing tersebut, jadi sadarlah Abu Nawas kalau dirinya telah dipermalukan di depan para pembesar negeri. Dia bungkam 1000 bahasa dan hanya bisa bergumam dalam hati. Baiklah, hari ini Paduka telah memberiku kuah tak sedap. Esok hari, aku akan membalasnya dengan isinya.
Sejak kejadian itu, Abu Nawas tidak pernah menjejakkan kakinya di istana. Raja pun menjadi kangen dibuatnya karena kelucuannya saat bercerita. Ketika raja memanggilnya ke istana, rupanya Abu Nawas tidak bersedia dengan alasan sakit yang membuat tubuhnya lemah lunglai. Karena khawatir telah terjadi sesuatu dengan diri Abu Nawas, raja pun ingin menengoknya diiringi dengan beberapa petinggi kerajaan. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Abu Nawas yang dalam keadaan segar bugar itu pun langsung memasang aksi. Matanya terpejam, badan tergeletak lemah lunglai. Namun, sebelum dia beraksi demikian, dia telah terlebih dahulu menyuruh istrinya menyiapkan obat ajaib yang berbentuk bulatan-bulatan kecil. Dan di antara bulatan obat ajaib itu terdapat 2 butir yang dibubuhi tinja di dalamnya. Tak berapa lama kemudian, raja sudah ada di depan pintu rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, apa yang kamu telan itu?" tanya raja. "Inilah yang disebut obat ajaib. Resepnya hamba peroleh lewat mimpi tadi malam. Jika saya menelan 2 butir, niscaya akan sembuh," jawab Abu Nawas yang terlentang dan segera bangun setelah menelan pil yang kedua. "Kalau begitu, aku juga mau minum obat ajaib itu," kata raja. "Baiklah Tuanku Paduka, berbaringlah dan pejamkan mata seperti hamba sekarang ini. Tidak boleh duduk, apalagi berdiri," kata Abu Nawas. Maka raja pun menuruti perintah Abu Nawas. Begitu mata raja terpejam, Abu Nawas cepat-cepat memasukkan butiran obat ajaib yang telah dibubuhi tinja itu ke mulut raja. Tiba-tiba saja Baginda Raja bangkit sambil membelalakan matanya. "Hei Abu Nawas, engkau memberiku makan tinja ya?" kata raja. Maka Abu Nawas pun segera bersimpuh sambil memberi hormat kepada rajanya. "Wahai Baginda Raja, dulu Baginda memberi hamba kuahnya, sekarang hamba memberi isinya. Jikalau Baginda tidak memberi hamba uang 100 dinar, kejadian itu akan hamba ceritakan kepada khalayak ramai," kata Abu Nawas. "Diamlah hai Abu Nawas, jangan ngomong kepada siapa-siapa, nanti aku akan memberimu uang 100 dinar, kata raja. Setelah itu, raja dan semua pengikutnya kembali ke istana. Mereka menyiapkan pundi-pundi yang berisi uang 100 dinar. Untuk kesekian kalinya, Abu Nawas berhasil memperdayai rajanya. Tidak hanya itu saja, ia pun berhasil mendapatkan 100 dinar dari Baginda Raja. Berkat 1 butir kurma, santri Abu Nawas menang sayembara. Abu Nawas memiliki banyak santri. Di sela-sela kesibukan, ia selalu menyempatkan diri mengajar santri-santrinya. Setiap hari ba'da sholat asar, para santri berangkat menuju rumah Abu Nawas dengan antusias. Ada seorang santri bernama Ahmad. Ia pendiam namun pintar. Sampai satu ketika, ada seseorang santri bertanya, "Kenapa Abu Nawas begitu perhatian kepada Ahmad?" Abu Nawas menangkap ada kecemburuan di antara para santrinya, hingga suatu ketika dia mengadakan sayembara. "Sayembara apa Tuan Guru?" ujar salah seorang santrinya. "Besok kalian membawa buah kurma. Kurma yang termanis itulah pemenangnya. Sebagai hadiah akan kuberikan sorban," ujar Abu Nawas. Mereka pun berlomba-lomba membeli kurma ke pasar. Ada juga santri yang memetik di kebun orang tuanya. Ahmad sebagai anak yatim dan miskin hanya mempunyai 3 kurma di rumahnya. Saat dia jalan, dia melihat anak kecil menangis, lalu merasa iba dan menghampirinya. "Aku ingin makan buah kurma," kata anak kecil itu. Ahmad memberi 1 butir kurma kepada anak kecil itu. Di tangannya tersisa 2 butir kurma lagi. Namun di perjalanan dirinya bertemu Abu Nawas yang menyamar sebagai seorang pengemis yang lapar. "Aku lapar, berikanlah aku makanan," ujar pengemis itu.
Aku hanya ada 2 butir kurma, kek, kata Ahmad. Berikanlah saya 1 butir dan satunya lagi untukmu, ujar pengemis tersebut. Ahmad pun memberikan 1 butir kurma. Ia lalu melanjutkan lagi perjalanannya. Sayangnya santri lain tidak ada yang memberikan kurma itu kala Abu Nawas menyamar sebagai pengemis di pinggir jalan. Enak saja ingin kurma ini. Kurma ini aku beli dengan harga mahal tahu. Dan juga kurma ini untuk sayembara supaya aku memenangkannya, ujar salah seorang santri kepada kakek pengemis itu. Saat di rumah, Abu Nawas dan para santrinya memperlihatkan kurma-kurma terbaik yang dibawanya. Ini adalah kurma terbaikku, pasti rasanya manis, dan akulah pemenangnya, ujar salah seorang santri. Oh, belum tentu, pasti kurmakulah pemenangnya, ujar salah seorang santri menimpali lagi. Tiba-tiba Ahmad datang. Ia hanya membawa 1 kurma. Dirinya pun diejek. Ketika hendak membalikan badan untuk pulang, Ahmad dicegah oleh Abu Nawas. "Hei Ahmad, kesini. Jangan pulang dulu," tutur Abu Nawas. Abu Nawas pun bertanya, "Apakah mereka sudah membawa kurmanya?" "Sudah guru," ujar mereka serempak. Santri-santri pun meletakkan kurma tersebut satu persatu termasuk Ahmad. Ketika pengumuman tiba, Abu Nawas mengatakan bahwa pemenangnya adalah Ahmad. Mereka pun banyak yang protes. Kurma jelek dan hanya 1 butir bisa menang. Nah, Abu Nawas pun menceritakan bahwa ia menyamar menjadi pengemis ketika mereka di perjalanan. Lalu santri yang memberikan sedekah kurma hanya Ahmad saja. Memang buah milik kalian lebih bagus dan manis daripada milik Ahmad. Namun buah yang paling manis ialah kebajikan yang kita lakukan, terutama membantu orang yang kelaparan, ungkap Abu Nawas. Sekarang mereka paham kenapa Abu Nawas begitu memiliki perhatian lebih kepada Ahmad. Sebab Ahmad memiliki hati yang lapang untuk saling berbagi, meskipun dirinya sendiri sedang mengalami kesulitan. Hadiah dari Abu Nawas untuk hakim yang curang. Sewaktu-waktu kerajaan sedang dalam keadaan genting. Hakim yang dikenal adil baru saja meninggal. Sang raja telah mengajukan hakim pengganti, namun ternyata perilakunya sangat tidak adil. Abu Nawas sebagai pribadi yang kritis akhirnya langsung turun tangan menyelesaikan urusan negaranya itu. Abu Nawas tidak mau jika kerajaan yang menjadi tempat berdiskusi dengan baginda raja menjadi tempat kemaksiatan dan ketidakadilan. Abu Nawas yang mengetahui negaranya sedang diterpa darurat krisis akhirnya turut prihatin. Ia berinisiatif untuk menyadarkan para hakim itu dengan caranya sendiri. Hingga pada sewaktu-waktu, Abu Nawas mendatangi seorang hakim untuk mengurus suatu perjanjian. Tetapi hakim di kota Abu Nawas selalu beralasan tidak punya waktu untuk menandatangani perjanjian tersebut. Kondisi ini terus berlangsung terus-menerus, hingga Abu Nawas menarik kesimpulan bahwa sang hakim minta disuap. Namun Abu Nawas mengetahui bahwa suap menyuap merupakan sesuatu yang diharamkan oleh agama. Maka dari itu, Abu Nawas memutuskan untuk melemparkan keputusan kepada si hakim sendiri. Abu Nawas kemudian menyiapkan sebuah gentong. Gentong tersebut diisi dengan kotoran sapi hingga hampir penuh. Kemudian di atas gentong tersebut diolesi mentega. Tak menunggu waktu lama, gentong itu segera dibawa ke hadapan sang hakim. Namun saat Abu Nawas menghampirinya, sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba saja kesibukan sang hakim langsung hilang dan memiliki waktu untuk menuliskan tanda tangannya pada surat perjanjian Abu Nawas. "Wahai Tuan Hakim, apakah boleh saya memberi gentong mentega itu sebagai ganti tanda tangan Tuan?"
tanya Abu Nawas mengelabui. Sang hakim menjawab sambil mengamati gentong itu. "Ah, engkau jangan terlalu dalam memikirkannya," kata si hakim dengan sedikit tersenyum. Tak lama setelah itu, hakim tersebut lantas mencolek sedikit mentega dengan ujung jarinya lalu mencicipi. "Wah, enak sekali mentega ini," kata sang hakim. "Memang betul, Tuan, sesuai dengan ucapan Tuan." "Jangan terlalu dalam mencolek menteganya," jawab Abu Nawas. Abu Nawas kemudian segera meninggalkan kantor sang hakim setelah mendapatkan tanda tangan si hakim. Beberapa saat setelah itu, sang hakim pulang dengan hati yang riang gembira karena mendapat satu gentong berisikan mentega itu. Setibanya di rumah, sang hakim memanggil istri dan anak-anaknya untuk makan bersama. Pada mulanya mereka sekeluarga sangat menikmati mentega itu. Tetapi begitu lapisan mentega itu habis, mereka mulai memakan kotoran sapi. "Aduh, apa ini? Baunya kok sangat busuk seperti kotoran hewan," kata hakim. Hakim lantas teringat perkataan Abu Nawas. Setelah berpikir panjang, ia baru sadar bahwa semua itu adalah ulah si Abu Nawas yang ingin menyadarkannya untuk meninggalkan praktek suap menyuap. Tampaknya ia merasa bersalah atas sikapnya selama ini. Hingga keesokan harinya, ia mendatangi rumah Abu Nawas dan meminta maaf atas kekilapannya selama ini. Abu Nawas menitipkan emas kepada perampok. Dikisahkan ada seorang ketua perampok yang terkenal sadis dan kejam. Ia mempunyai puluhan anak buah yang juga tak kalah sadisnya. Mereka melakukan aksinya di tengah gurun pasir yang gersang jauh dari pemukiman penduduk. Bagi siapa saja yang melewati daerah kekuasaannya, maka akan bernasib sial, terutama rombongan kabilah yang membawa barang dagangan. Apabila ada yang berani menolak atau melawan saat dirampok, gerombolan perampok tersebut tak segan-segan untuk membunuhnya. Suatu ketika, Tuan Hamid berencana pergi ke negeri seberang untuk membawakan pesanan sebuah perhiasan emas. Namun Tuan Hamid ragu untuk melakukannya, sebab ia harus melewati gurun pasir yang merupakan kawasan komplotan perampok sadis tersebut. Ia pun bingung dengan situasi yang dialaminya. Sementara ia juga harus mengirimkan emas pesanannya secepatnya. Setelah merenung agak lama, terlintas di benaknya sosok Abu Nawas. "Semoga saja dia bisa membantuku," pikir Tuan Hamid. Ia pun lantas pergi menemui Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, Tuan Hamid lalu mengungkapkan permasalahannya. "Wahai Abu Nawas, saya bingung dengan situasi yang sedang aku alami. Barangkali kamu bisa membantuku," pinta Tuan Hamid. "Masalah apa yang membuatmu bingung?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, besok aku harus mengirimkan perhiasan emas ke negeri seberang. Tapi aku takut karena harus melewati gurun pasir yang merupakan kawasan komplotan perampok sadis. Karena yang aku dengar, siapapun yang melewati daerah itu pasti hartanya dirampok sampai ludes. Kalau menolak akan dibunuh," ujar Tuan Hamid. "Menurutmu apa yang harus aku lakukan?" tanya Tuan Hamid. Sejenak Abu Nawas terdiam. Dalam hati ia berkata, "Mereka memang perampok yang sadis. Yang aku dengar, tidak ada yang bisa selamat melewati daerah itu, kecuali dengan pertolongan Allah." "Ya sudah, begini saja Tuan Hamid. Saya akan membantumu. Biarkan aku yang melakukan tugas itu," ucap Abu Nawas. "Maksudmu kamu yang akan mengantarkan emasnya?" tanya Tuan Hamid.
Benar Tuan Hamid, itu pun kalau Tuan mengizinkan, jawab Abu Nawas. Tentu saja Abu Nawas, saya justru malah berterima kasih kalau kamu berhasil menjalankan tugas ini. Kamu akan saya kasih hadiah, balas Tuan Hamid kegirangan. Singkat cerita, berangkatlah Abu Nawas membawakan emas Tuan Hamid. Dia ikut rombongan kabilah besar yang sama-sama menuju ke negeri seberang. Saat tengah malam tiba, sampailah mereka di tengah gurun pasir yang merupakan daerah komplotan perampok sadis. Dari kejauhan Abu Nawas melihat ada gubuk kecil yang dihuni oleh satu orang. Maka terlintaslah di benaknya sebuah ide untuk menyelamatkan emas yang dibawanya sebelum dihadang para perampok. Lebih baik aku titipkan emas ini kepada orang penghuni gubuk itu, pikir Abu Nawas. Ia pun segera memisahkan diri dari rombongan, berjalan menuju gubuk tersebut. Kawan, bolehkah saya menitipkan barang ini sebentar? Tanya Abu Nawas. Orang penghuni gubuk itu menjawab, oh silahkan, taruh saja di dalam. Setelah menitipkan emas, Abu Nawas lalu mengejar rombongannya dan kembali berjalan bersama para kabilah. Tidak lama kemudian, tiba-tiba komplotan perampok muncul menghadang dengan pedang terhunus di tangannya. Serahkan semua barang-barang kalian, jangan ada yang tersisa. Bila kalian melawan atau menolak, kami tak segan-segan membunuh kalian, ancam komplotan perampok. Rombongan kabilah ini pun terpaksa memberikan semua hartanya karena ketakutan akan dibunuh. Sedangkan Abu Nawas yang tak membawa apapun hanya digeledah dan luput dari aksi perampokan. Ketika semua barang dan harta berhasil didapatkan, komplotan perampok ini lalu pergi meninggalkan Abu Nawas dan rombongannya. Alhamdulillah, emas yang kubawa bisa selamat, ucap Abu Nawas dalam hati. Kemudian Abu Nawas berniat ingin kembali mendatangi gubuk tempat di mana ia menitipkan emasnya. Setibanya di sana, terlihat komplotan perampok yang tadi beraksi berada di gubuk yang akan ia datangi. Celaka, ternyata aku salah orang. Yang aku titipi emas justru dialah ketua perampoknya, kata Abu Nawas kecewa. Saat ia hendak pergi berpaling, dari kejauhan si ketua perampok melihat kehadiran Abu Nawas. Hei tuan, kemarilah, jangan takut, teriaknya. Sesaat Abu Nawas ragu dengan tawaran ketua perampok tersebut. Kalaupun aku lari, aku pasti akan mudah ditangkap mereka, dan bisa-bisa aku dibunuhnya. Lebih baik aku datangi saja. Hanya kepada Allah aku meminta perlindungan, ucap Abu Nawas dalam hati. Lalu Abu Nawas memberanikan diri menghampiri mereka. Tuan, mau mengambil barang titipan Tuan? Tanya ketua perampok. Benar, saya kesini berniat untuk mengambilnya, jawab Abu Nawas. Ambillah dan segera tinggalkan tempat ini, ucap ketua perampok. Abu Nawas sempat terkejut dan heran dengan ucapannya. Tak ingin membuang waktu, Abu Nawas segera mengambil emas titipannya dan pergi meninggalkan tempat itu. Saat Abu Nawas berjalan menjauh, sayup-sayup ia mendengar percakapan para komplotan perampok tersebut. Kenapa membiarkan orang asing itu mengambil hartanya? Tanya salah satu anak buahnya. Sang ketua perampok menjawab, orang asing itu telah mempercayaiku. Seperti aku mempercayai Allah akan menerima taubatku suatu saat nanti. Aku hargai kepercayaan orang asing itu agar Allah menghargai kepercayaanku pula. Mendengar hal itu, barulah Abu Nawas tahu bahwa sebenarnya si ketua perampok adalah orang yang ingin bertobat. Abu Nawas menjadi pengacara. Suatu hari, raja didatangi oleh orang miskin yang mengadukan suatu masalah. Apa masalahmu, Tuan? Cobalah ceritakan padaku, kata sang raja. Nama saya Abu Sukun.
Saya orang miskin. Di sebelah rumah saya ada orang kaya. Orang kaya itu menyuruh saya membayar uang karena saya dituduh mencium bau makanannya tanpa izin. Bagaimana saya bisa menghindari bau makanannya sementara rumahnya bersebelahan dengan rumah saya, tuanku? Kata Abu Sukun. Apakah Anda sudah membawa kasus ini ke pengadilan? Tanya raja. Sudah, tuanku. Namun hakim telah menghukum saya untuk membayar 100 dinar atas permintaan orang kaya itu. Saya tidak punya uang untuk membayar sebanyak 100 dinar. Orang miskin seperti saya, dari mana saya mendapatkan uang sebanyak itu? Jawab Abu Sukun dengan sedih. Jika hakim telah mengambil keputusan, itu artinya kau bersalah dan harus membayar dendanya, kata raja. Tiba-tiba Abu Nawas berbisik kepada raja. Raja mengangguk tanda setuju dengan Abu Nawas. Besok saya akan pergi ke pengadilan untuk meminta masalah ini untuk dibicarakan lagi supaya mendapat keadilan, kata raja. Sudahlah, aku akan membantumu. Baginda ingin masalah ini diselidiki dan diadili dengan baik, kata Abu Nawas kepada Abu Sukun. Tengah malam, Abu Nawas meminta raja untuk pergi ke rumah hakim. Tiba-tiba mereka mendengar percakapan di rumah hakim. Dengan cepat, Abu Nawas dan raja bersembunyi sambil mendengarkan percakapan dari dalam rumah hakim. Saya mendengar raja ingin kasus saya dibawa ke pengadilan lagi. Ini uang 100 dinar saya berikan kepada Anda, agar kasus ini saya menangkan, kata si kaya. Raja pun terkejut dan marah. Besok kita harus pergi ke pengadilan, dan tuanku harus menjadi saksi atas perbuatan mereka, kata Abu Nawas. Keesokan harinya di pengadilan. Hakim, Abu Sukun telah mencium bau makanan dari rumah saya tanpa izin. Sebagai bukti, Abu Sukun semakin gemuk sementara saya semakin kurus. Itu tidak adil dan saya meminta Abu Sukun untuk membayar 100 dinar untuk bau makanan yang sudah dicium Abu Sukun, kata orang kaya. Di pengadilan, Abu Nawas adalah pengacara Abu Sukun. Abu Nawas berkata, Hakim, tidak adil jika Abu Sukun dihukum hanya karena mencium baunya saja. Sedangkan orang kaya ini yang memakan makanan dan merasa kenyang. Agar adil, saya usulkan agar orang kaya ini dibayar dengan mendengarkan suara 100 keping dinar, kata Abu Nawas tegas. Sementara, uang 100 dinarnya harus diberikan kepada Abu Sukun karena sudah difitnah. Dan hakim sendiri akan dihukum oleh raja karena memakan 100 dinar uang suap dari orang kaya, kata Abu Nawas. Hakim kaget dan sangat malu ketika tindakannya juga terungkap. Benar, Hakim. Aku telah melihat dan mendengar dengan jelas tentang penipuanmu tadi malam, kata sang raja. Baginda raja sangat terkesan dengan penjelasan Abu Nawas dan memecat hakim karena tidak jujur dan memakan suap. Ingat, menjadi hakim kalau tidak benar dan adil akan dijebloskan ke neraka, kata Abu Nawas sambil memberi nasihat. Raja pun senang dan memberikan banyak hadiah kepada Abu Nawas. Raja dikasih bebek panggang berkaki 1 oleh Abu Nawas. Suatu hari, Baginda Raja dikasih makanan lezat bebek panggang berkaki 1 dari Abu Nawas. Berawal Abu Nawas diminta istrinya mengantarkan bebek panggang itu kepada Baginda Raja. Abu Nawas agak malas, sebab dia sendiri makan tanpa lauk. Sudahlah, supaya Baginda Raja makin sayang sama kau suamiku, ujar istri Abu Nawas. Abu Nawas pun mengalah. Dengan berat hati ia menenteng bungkusan bebek panggang yang menggoda seleranya itu. Diam-diam Abu Nawas tidak tahan juga. Biar saja ku ambil pahanya yang satu itu, pikir Abu Nawas sembari mematahkan kaki itik tersebut. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas pun memakannya.
Akhirnya, Abu Nawas sampai juga ke istana dengan membawa bebek panggang berkaki satu menghadap Baginda Raja. Abu Nawas disambut Baginda Raja dengan ramah. Rupanya, ketika Abu Nawas datang, Baginda Raja juga sedang makan. "Apa yang kau bawa, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja melihat Abu Nawas menenteng sesuatu. Tanpa banyak cakap, Abu Nawas menyerahkan bawaannya kepada Baginda Raja. Bebek panggang," gumam Baginda Raja tersenyum cerah. Belum lagi menikmati bebek panggang hadiah dari Abu Nawas, Baginda Raja terdiam beberapa saat mendapatinya hanya berkaki satu. "Mengapa bebek panggang ini hanya berkaki satu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja dengan penasaran. "Memang begitu, Baginda. Di negeri ini bebek-bebek hanya memiliki satu kaki. Kalau Baginda Raja tidak percaya, cobalah lihat di kolam," jawab Abu Nawas santai. Mereka berdua pun berjalan menuju kolam. Di sana banyak bebek-bebek berendam sambil mengangkat sebuah kakinya, sehingga tampak hanya berkaki satu. "Lihatlah," kata Abu Nawas cengengesan. "Di sini bebek hanya berkaki satu," lanjutnya sembari jarinya menunjuk gerombolan itik di kolam. Tentu saja Baginda Raja tidak mau ditipu, maka ia pun berteriak keras. Semua bebek kaget menurunkan kaki yang dilipat dan berterbangan. Tapi Abu Nawas juga tidak kehilangan akal. "Subhanallah," katanya. "Bahkan bebek pun takut pada keinginan Baginda Raja. Barangkali kalau Baginda meneriaki Paduka, Paduka akan ketakutan dan secara refleks menggandakan kaki jadi 4 dan kemudian terbang juga." Mata Baginda Raja melotot ke arah Abu Nawas, sepertinya marah. Tapi yang terjadi justru ledakan tawa Baginda Raja. "Yuk kita makan sama-sama bebek panggang berkaki satu itu," ajak Baginda Raja. Abu Nawas pun makan dengan lahap. "Alhamdulillah, rezeki memang enggak kemana," ujarnya sembari mengapungkan senyum di bibirnya. Diceritakan ada seorang pemuda yang taat beribadah. Setiap malam ia tak pernah ketinggalan sholat tahajud. Bahkan dari pagi sampai sore ia habiskan waktunya hanya untuk beribadah di dalam masjid. Kabar tentang kealiman si pemuda pun tersebar sampai ke seluruh Baghdad. Abu Nawas yang mendengar kabar tersebut penasaran dengan sosok pemuda alim itu. Hingga akhirnya diam-diam Abu Nawas mendatangi masjid di mana si pemuda biasa melakukan ibadahnya. Namun setelah beberapa hari mengamati pemuda itu, Abu Nawas merasakan kejanggalan. Karena si pemuda menghabiskan waktunya hanya untuk beribadah dan tidak mau bekerja. Abu Nawas pun lalu menghampirinya. "Hai pemuda, engkau habiskan seluruh waktumu hanya untuk beribadah. Lalu dengan cara apa engkau makan?" tanya Abu Nawas. "Para warga sudah menjamin kebutuhanku. Mereka selalu memberiku makanan secara bergantian," jawab si pemuda. "Bukankah lebih baik jika kau bekerja, supaya kau bisa makan tanpa harus membebani warga?" tutur Abu Nawas. "Untuk apa capek-capek bekerja? Dengan menghabiskan waktu untuk beribadah, Allah sudah menjamin kebutuhanku," balas si pemuda. "Tapi bukan dengan cara seperti ini. Caramu itu salah," timpal Abu Nawas. "Kau berani menyalahkan aku beribadah? Hebat sekali kamu. Sedangkan warga di sini, mereka justru memuliakanku dan mereka dengan ikhlas memberiku makanan," tegas si pemuda. "Baiklah, lalu apa yang kau harapkan dari ibadahmu?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja aku menginginkan surga," jawab si pemuda.
Ya, itu saat di akhirat nanti. Kalau di dunia, apa yang kau harapkan? Tanya Abu Nawas kembali. Dengan ibadahku ini, aku yakin dengan keajaiban Allah. Suatu saat aku pasti memperoleh kekayaan tanpa harus bekerja. Sehingga aku bisa lebih giat beribadah, jelas si pemuda. Mendengar hal itu, Abu Nawas hanya bisa geleng-geleng kepala. Ia pun pergi meninggalkan si pemuda. Setibanya di rumah, Abu Nawas memikirkan cara untuk menyadarkan si pemuda. Tiba-tiba terbesit di benaknya sebuah ide yang konyol. Esok paginya, ia kembali mendatangi si pemuda. "Hei anak muda, kemarin yang kau katakan ada benarnya juga. Kalau kita rajin beribadah, Allah akan memberi keajaiban pada kita. Karena di kebunku tiba-tiba tumbuh pohon uang," tutur Abu Nawas. Si pemuda pun tertegun mendengarnya. "Bolehkah aku melihat pohonmu itu?" tanya si pemuda. "Tentu saja boleh, bahkan aku berniat memberikannya padamu," ujar Abu Nawas. "Benarkah Tuan? Ayo kita ke tempat kebun milik Tuan," ajak si pemuda tak sabar. Maka mereka berdua segera berangkat menuju kebun Abu Nawas. Sesampainya di sana, si pemuda tak mendapati pohon uang yang diceritakan oleh Abu Nawas. "Mana pohonnya?" tanya si pemuda. "Itu dia," jawab Abu Nawas sambil menunjuk pohon kurma yang masih kecil. "Itu kan pohon kurma, mana mungkin bisa keluar uang," ujar si pemuda. "Bentuknya memang seperti pohon kurma, tapi nanti kalau sudah besar dan berbuah akan menghasilkan uang," jelas Abu Nawas. "Baiklah, lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya si pemuda. "Kau rawatlah pohon kecil itu supaya menjadi besar. Caranya, kau siram air tiap pagi dan sore," jawab Abu Nawas. Sejak saat itulah si pemuda mulai giat bekerja. Di samping ia tekun beribadah, ia juga rajin merawat pohon kurma. Setelah 6 bulan kemudian, pohon kurma itu pun menjadi besar dan berbuah sangat banyak. Akan tetapi si pemuda merasa kecewa dan berkata kepada Abu Nawas, "Anda pembohong Tuan, saya sudah capek-capek merawat pohon itu, tapi tak ada uang yang keluar," kata si pemuda merasa kesal. "Bukankah buah kurma itu uang? Kau petik semuanya dan jualah ke pasar," saran Abu Nawas. Karena sudah terlanjur bersusah payah, si pemuda pun melakukan apa yang disarankan. Dan benar saja, setelah semua buah kurmanya laku terjual, ia mendapatkan uang yang lumayan banyak. Seketika, rasa kecewa si pemuda terobati. Wajahnya menjadi ceria dan bahagia. "Bagaimana? Apakah kau masih berminat untuk merawat pohon kurma?" tanya Abu Nawas. "Iya Tuan Abu, saya masih berminat," jawab pemuda itu penuh semangat. "Nah, begitu dong. Ibadah tetap harus kita jalankan, tapi kita juga harus bekerja. Rasulullah sendiri selain berdakwah, beliau juga bekerja untuk mencari nafkah. Padahal kalau Rasulullah mau, beliau tinggal berdoa tanpa bekerja, dan apapun keinginan beliau pasti akan dikabulkan. Tapi beliau ingin memberi contoh kepada umatnya bahwa mencari nafkah itu juga hukumnya wajib. Apalagi kalau bekerja diniatkan ibadah, misalnya untuk menafkahi keluarganya, dan selebihnya untuk bersedekah, maka akan mendapatkan 2 keuntungan, yaitu keuntungan secara materi dan juga keuntungan pahala," tutur Abu Nawas. Setelah mendengar penuturan Abu Nawas, si pemuda pun mulai menyadari atas kekeliruannya. Dan ia berjanji mulai saat itu, ia akan rajin beribadah dan juga rajin bekerja. Baginda Raja ingin mengalahkan Abu Nawas. Pasalnya, Abu Nawas yang banyak akal ini selalu lolos dari perangkapnya.
Namun, seberapapun banyaknya perangkap-perangkap yang selama ini dibuat oleh sang raja, semua bisa diatasi dengan cara-cara yang cemerlang oleh Abu Nawas. Tapi, Baginda Raja tidak mau putus asa begitu saja. Masih ada puluhan jaring muslihat yang telah disiapkan untuk menjeratnya, hingga bisa menghukum Abu Nawas ini. Baginda Raja beserta para menteri yang setia sering mengunjungi tempat pemandian air hangat yang hanya dikunjungi para pangeran, bangsawan, dan orang terkenal. Pada suatu sore yang cerah, ketika Baginda Raja beserta para menterinya berendam di kolam, sang raja tiba-tiba berkata kepada para menterinya, "Aku punya akal untuk menjebak Abu Nawas," kata Baginda Raja dengan wajah yang ceria. "Apakah itu, wahai Paduka yang mulia?" tanya salah seorang menteri dengan antusias. "Kalian tak usah tahu dulu. Aku hanya ingin kalian datang lebih dini besok sore. Jangan lupa, datanglah besok sebelum Abu Nawas datang. Karena aku akan mengundangnya untuk mandi bersama kita," kata Baginda Raja memberi pengarahan. Baginda Raja memang sengaja tidak mau menyebutkan tipuan apa yang akan digelar besok. Disimpannya baik-baik rencana itu. Kemudian, Abu Nawas pun diundang untuk mandi bersama Baginda Raja dan para menteri di pemandian air hangat yang terkenal itu. Baginda Raja dan para menteri sudah datang terlebih dahulu. Baginda terlihat membawa 19 butir telur ayam. 18 butir dibagikan kepada para menterinya, sementara 1 butir untuk dirinya sendiri. Kemudian Baginda Raja memberi pengarahan singkat kepada para menteri tentang apa yang telah direncanakan untuk menjebak Abu Nawas. Ketika Abu Nawas datang, Baginda Raja beserta para menteri sudah berendam di kolam. Abu Nawas melepas pakaian dan langsung ikut berendam. Sebenarnya, dalam hati Abu Nawas berharap-harap cemas. Dia sedang menduga-duga kira-kira permainan apa lagi yang akan dia hadapi kali ini. Mungkin permainan kali ini lebih berat karena Baginda Raja tidak memberi waktu untuk berpikir. Tiba-tiba Baginda Raja membuyarkan lamunan Abu Nawas. Beliau berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, aku mengundangmu mandi bersama karena ingin mengajak engkau ikut dalam permainan kami," kata Baginda Raja. "Permainan apakah itu, Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas belum mengerti. "Kita sekali-sekali melakukan sesuatu yang secara alami hanya bisa dilakukan oleh binatang. Sebagai manusia, kita harus bisa melakukan dengan cara kita masing-masing," kata Baginda Raja sambil tersenyum. "Hamba belum mengerti, Baginda yang mulia," kata Abu Nawas agak ketakutan. "Masing-masing dari kita harus bisa bertelur seperti ayam, dan barang siapa yang tidak bisa bertelur, maka ia harus dihukum," kata Baginda Raja. Abu Nawas tidak bisa berkata apa-apa. Wajahnya nampak murung. Dia semakin yakin dirinya tak akan bisa lolos dari lubang jebakan Baginda Raja dengan mudah. Melihat wajah Abu Nawas murung, wajah Baginda Raja semakin berseri-seri. Dia berpikir kali ini jebakannya bakal berhasil. "Nah, sekarang apa lagi yang kita tunggu? Kita menyelam lalu naik ke atas sambil menunjukkan telur kita masing-masing," perintah Baginda Raja. Baginda Raja dan para menteri mulai menyelam, kemudian naik ke atas satu persatu dengan membawa sebutir telur ayam. Abu Nawas masih di dalam kolam. Ia tentu saja tidak sempat mempersiapkan telur, karena ia memang tidak tahu kalau ia diharuskan bertelur seperti ayam. Kini Abu Nawas tahu kalau Baginda Raja dan para menteri telah mempersiapkan telur masing-masing 1 butir. Karena belum ada seorang manusia pun yang bisa bertelur dan tidak akan pernah ada yang bisa. Karena dadanya mulai terasa sesak, Abu Nawas cepat-cepat muncul ke permukaan. Kemudian naik ke atas. Baginda Raja langsung mendekati Abu Nawas. Abu Nawas tampak tenang, bahkan ia berlaku aneh.
Tiba-tiba saja, ia mengeluarkan suara seperti ayam jantan berkokok keras sekali, sehingga Baginda Raja dan para menterinya merasa heran. "Ampun tuanku yang mulia, hamba tidak bisa bertelur seperti Baginda dan para menteri," kata Abu Nawas sambil membungkuk hormat. "Kalau begitu engkau harus dihukum," kata Baginda bangga, "karena kali ini idenya berhasil." "Tunggu dulu wahai tuanku yang mulia," kata Abu Nawas memohon. "Apalagi Abu Nawas?" kata Baginda Raja tidak sabar. "Paduka yang mulia, sebelumnya izinkan hamba membela diri. Sebenarnya kalau hamba mau bertelur, hamba tentu mampu. Tetapi hamba merasa jadi ayam jantan, maka hamba tidak bisa bertelur. Hanya ayam betina saja yang bisa bertelur." "Kukuruyuk," kata Abu Nawas dengan membusungkan dada. Baginda Raja tidak bisa berkata apa-apa. Wajah Baginda Raja dan para menteri yang semula ceria penuh kemenangan mendadak berubah menjadi merah padam karena malu, sebab mereka dianggap ayam betina. Abu Nawas memang cerdik. Karena merasa malu, Baginda Raja dan para menteri segera berpakaian dan kembali ke istana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sekali lagi Abu Nawas berhasil lolos dari jebakan sang raja. Memang Abu Nawas banyak akalnya dan telah diakui oleh para ilmuwan sebagai ahli mantik atau ilmu logika. Gampang saja baginya untuk membolak-balikan dan mempermainkan kata-kata guna menjatuhkan mental lawan-lawannya. Memanah dengan gaya, Abu Nawas dapat hadiah. Baginda Raja tak henti-hentinya mengerjai Abu Nawas, namun ia selalu lolos dari perangkapnya. Yang ada malah Baginda Raja sendiri yang menanggung kekalahan. Kalaupun beradu otak, pasti Abu Nawas yang akan menang, dan Raja tahu betul kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas. Namun Raja tak mau menyerah, ia kembali hendak menguji kecerdikan dan kecerdasan Abu Nawas. Kali ini, Baginda Raja mempunyai ide untuk mengalahkan Abu Nawas, yaitu dengan mengajaknya lomba memanah. Karena lomba tersebut yang dibutuhkan adalah keahlian, bukan kecerdasan otak. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ada gerangan apa paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. Jadi begini, aku akan menantangmu untuk lomba memanah Abu Nawas. Apa kamu berani?" tanya Baginda Raja. "Tapi paduka, saya kan tidak pandai memanah," jawab Abu Nawas. "Jangan khawatir Abu Nawas, kalau kamu berhasil, kamu akan mendapatkan hadiah yang besar," rayu Baginda Raja. Mendengar iming-iming hadiah besar membuat Abu Nawas tergiur. "Baik paduka, saya ikut," saut Abu Nawas. "Nah, begitu dong. Tapi lomba ini ada peraturannya Abu Nawas. Kamu hanya boleh memanah 1 kali dan harus tepat mengenai sasaran. Kalau kamu berhasil, kamu akan membawa hadiah besar. Tapi kalau kamu gagal, kamu harus pulang dengan jalan merangkak," jelas Baginda Raja. "Waduh, saya masuk perangkap sang raja lagi nih. Sudah tahu kalau saya tidak pandai memanah, tapi dipaksa ikut lomba memanah," batin Abu Nawas dalam hati. Di saat Abu Nawas kebingungan, Baginda Raja berkata, "Hei Abu Nawas, kenapa kamu bingung? Ada hadiah besar menantimu. Ayo kita mulai saja permainannya," ajak Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja dan Abu Nawas berjalan ke tengah lapangan. Giliran pertama adalah Baginda Raja. Ia mengambil busur dan anak panah. Dengan penuh perhitungan, Baginda Raja melesatkan anak panahnya. Bidikannya hampir tepat mengenai sasaran. Anak panah tersebut menancap di pinggiran sasaran. Sekarang tibalah giliran Abu Nawas. Ia pun berpikir keras agar lepas dari jebakan sang raja. Dengan hati berdebar,
Abu Nawas mengambil busur dan anak panah. Otaknya terus berputar mencari cara supaya dirinya tidak dipermalukan oleh sang raja. Akhirnya, dengan memantapkan hati, Abu Nawas mulai membidik sasaran. Saat ia memanah, sudah bisa ditebak anak panah melesat jauh dari sasaran. Melihat itu, Baginda Raja pun tertawa. "Kamu kalah, Abu Nawas, aku yang menang," teriaknya kegirangan. Namun dengan kecerdikannya, Abu Nawas berkata, "Tunggu dulu Paduka, itu tadi saya sedang mencontohkan gaya memanah Tuan Menteri," ujarnya. Abu Nawas lalu kembali mengambil anak panah. Ia membidiknya dan mulai memanah untuk kedua kalinya. Namun anak panah masih juga meleset jauh dari sasaran. Tapi sebelum Baginda berteriak kegirangan, Abu Nawas menyela duluan. "Demikianlah gaya Tuan Wali Kota memanah," sahutnya. Baginda Raja menjadi tidak sabar dengan aksi Abu Nawas ini. Ia pun berteriak, "Hei Abu Nawas, mana gaya memanahmu?" Dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Tenang Paduka yang mulia, gaya hamba tentu lebih baik." Abu Nawas lalu kembali mengambil sebuah anak panah. Ia membidik dan mulai memanah. Untuk ketiga kalinya, anak panahnya melesat makin jauh dari sasaran. Abu Nawas kembali berteriak, "Itu tadi gaya Tuan Hakim memanah." Mendengar itu, Baginda Raja semakin emosi dibuatnya. "Wahai Abu Nawas, yang aku minta gaya memanahmu, bukan gaya orang lain," bentak Baginda Raja. Abu Nawas nyaris putus asa, tapi tetap menunjukkan wajah lucunya. Ini adalah tembakannya untuk yang keempat. Abu Nawas mengambil anak panah dan mulai membidik. Beruntung baginya karena kali ini anak panah secara kebetulan melesat mengenai sasaran. Anak panah menancap di tengah-tengah sasaran, sedangkan anak panah Baginda hanya di pinggiran saja. Abu Nawas pun berteriak dengan kencang, "Inilah gaya Abu Nawas memanah yang mulia. Untuk itu saya tunggu hadiah dari Paduka Raja," kata Abu Nawas kegirangan. Melihat kecerdikan Abu Nawas, sang raja pun tak henti-hentinya tertawa. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," kata Baginda Raja sambil menyerahkan hadiahnya. Berkat kecerdikan Abu Nawas, kesempatan memanah yang seharusnya hanya 1 kali bisa menjadi 4 kali. Prajurit sombong kena batunya. Berawal dari suatu pagi, Abu Nawas sedang duduk-duduk santai di teras rumahnya. Mendadak datanglah beberapa prajurit istana. "Pak Tua, di manakah aku bisa menemukan tempat untuk bersenang-senang di daerah sekitar sini?" tanya seorang prajurit yang ternyata komandan prajurit. "Kalau tidak salah di sebelah sana," jawab Abu Nawas males-malesan. "Di manakah tempat itu?" tanya prajurit lainnya dengan sifat yang tidak menghargai. "Pergilah ke arah sana lurus tanpa belok-belok, maka kalian akan menjumpai tempat untuk bersenang-senang," jawab Abu Nawas. Rombongan tentara kerajaan itu akhirnya pergi juga menuju tempat yang sudah ditunjukkan Abu Nawas. Setelah beberapa saat, kagetlah mereka semua karena tempat yang mereka cari tidak ditemukan, kecuali hanya pemakaman yang sangat luas. Tentu saja hal ini membuat para prajurit berang karena merasa telah ditipu oleh Abu Nawas. Mereka pun kembali lagi ke tempat Abu Nawas. "Hai Pak Tua, keluarlah engkau. Kenapa engkau berani sekali membohongi kami?" tanya sang komandan yang tidak tahu kalau yang diajak bicara itu sebenarnya Abu Nawas, si penasehat kerajaan. "Siapakah engkau ini berani sekali membohongi kami?" tanya salah seorang prajurit. "Aku adalah Abdi," jawab Abu Nawas. Abu Nawas terkesan asal bicara. Komandan dan para prajurit merasa geram dan marah.
"Prajurit, tangkap dia!" perintah komandan kepada para anak buahnya. "Engkau akan kubawa ke panglima kami," tambah komandan kepada Abu Nawas. Rupanya Abu Nawas dihadapkan ke panglima kerajaan. "Wahai panglima, kami telah menangkap seorang pembohong yang berani membohongi pasukan kerajaan," kata komandan melaporkan. Panglima bersikap biasa saja. Bahkan dia memerintahkan kepada prajurit untuk melepaskan borgol di tangan Abu Nawas. Komandan dan para prajurit terkejut dan merasa heran. Setelah itu panglima mendekati Abu Nawas. "Tuan, maafkan perbuatan anak buahku ini ya," kata panglima itu dengan sangat sopan. Panglima dan Abu Nawas sudah saling mengenal. Mereka seringkali bertemu ketika sang khalifah mengundang ke istana. Betapa terkejutnya sang komandan dan para prajurit. Perasaan sombong dan congkak yang tadi menyelimuti mereka seakan berubah menjadi rasa takut. "Wahai Tuan Abu Nawas, sebenarnya kebohongan apa yang mereka sangkakan kepadamu?" tanya panglima. "Wahai panglima, mereka memintaku menunjukkan tempat untuk bersenang-senang. Tentu saja aku tunjukkan kuburan, karena kuburan adalah tempat yang lebih baik bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana pula dia akan mendapat hidangan yang nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbebas dari rasa fitnah dan kejahatan manusia dan makhluk lainnya," jawab Abu Nawas serius. Panglima tersenyum mendengar penjelasan Abu Nawas. Komandan istana lantas buru-buru mendekati Abu Nawas. "Maafkan hamba Tuan Abu Nawas, andai saja hamba mengetahui bahwa Tuan adalah Tuan Abu Nawas, tentu kami tidak akan berani membawa Tuan ke hadapan panglima," kata komandan lagi. "Wahai komandan, apakah aku telah membohongi kalian? Bukankah aku berkata benar? Aku adalah abdi, dan setiap orang adalah abdi Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kalian semuanya," tutur Abu Nawas. "Anda benar tuanku," jawab komandan dengan malu hati. Inisiatif berlebihan bisa membawa celaka. Alkisah tentang Abu Nawas yang pernah bekerja kepada seseorang yang kaya raya. Namun orang tersebut enggan membayar zakat dan bersedekah. Abu Nawas ingin majikannya yang kaya raya itu bertobat dan membayar zakat. Sehingga Abu Nawas menjalankan akal cerdiknya agar orang kaya tersebut bisa membayar zakatnya dan bertobat. Pada suatu hari, orang kaya itu memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, engkau ini memang orang baik, jujur serta tekun. Tapi tadi kusuruh kau membeli telur, kenapa lambat sekali melaksanakannya? Kalau kusuruh membeli 3 telur, kenapa kau tidak membelinya sekaligus? Engkau pergi ke warung membawa 1 butir telur, dan kemudian kembali lagi ke warung dan membawa 1 butir telur, dan terus seperti itu hingga membeli 3 telur. Kamu pergi 3 kali ke warung," kata orang kaya itu heran dan kesal. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Maaf Tuan, saya memang salah. Saya tidak akan mengerjakan hal seperti itu lagi," ucap Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, majikan Abu Nawas yang kaya raya itu jatuh sakit, dan ia pun menyuruh Abu Nawas memanggil tabib. Ternyata Abu Nawas tidak hanya membawa tabib, tapi juga membawa beberapa orang lainnya. Majikan Abu Nawas yang tengah berbaring itu bertanya, "Aku hanya menyuruhmu memanggil tabib. Beberapa orang itu siapa?" "Begini Tuan, tabib biasanya menyuruh meminum obat, jadi saya sekalian membawa tukang obat. Dan tukang obat membutuhkan bahan-bahan obat, jadi saya juga membawakan penjual bahan obat-obatan. Sekaligus saya juga membawa penjual arang, karena biasanya obat direbus menggunakan arang.
Agar saya tidak bolak-balik seperti membeli telur, kata Abu Nawas. Dan mungkin Tuan juga tidak akan sembuh, kemudian meninggal dunia. Saya juga membawa tukang penggali kubur, lanjut Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, sang majikan kaget dan langsung berdiri. Karena teringat akan kematiannya, majikan tersebut menjadi bertobat dan rajin membayar zakat. Ketika Abu Nawas menjadi pedagang garam. Kisah si cerdas Abu Nawas memang tak ada habisnya. Berbagai tingkah lakunya yang kocak namun syarat ilmu selalu dinantikan dan menarik untuk didengarkan. Kali ini dikisahkan Abu Nawas ingin menjadi pedagang garam. Musim kemarau yang berkepanjangan membuat Abu Nawas bingung untuk bercocok tanam. Sebelumnya ia sudah berusaha menanam kentang. Tapi karena tidak adanya hujan, maka panen kentang yang diperoleh sangat mengecewakan. Tak ingin mengalami kerugian untuk kedua kalinya, hingga akhirnya ia mencoba berusaha menjual garam. Keinginannya itu ia sampaikan kepada istrinya. "Wahai istriku, aku ingin jualan garam. Bagaimana pendapatmu?" kata Abu Nawas. "Berdagang garam itu yang bagus, tapi apa kamu sudah tahu di mana belanja garam yang murah?" tanya istrinya. "Ngapain harus beli? Saya akan mencarinya di laut. Tuhan sudah memberikan secara cuma-cuma, dan tugas kita adalah berusaha," ujar Abu Nawas. Keesokan paginya, Abu Nawas bersiap-siap untuk pergi ke laut. Setelah menempuh perjalanan agak lama, sampailah ia di tepian pantai. Kemudian Abu Nawas berhasil membuat garam selama seminggu lamanya. Air laut dikumpulkan menjadi beberapa tempat. Hari ke-7, Abu Nawas membawa pulang garam-garam tersebut. Namun saat perjalanan pulang, ia melewati sungai dan akhirnya berhenti untuk beristirahat. Abu Nawas meletakkan sekarung garam pada tumpukan kayu. Ia segera mandi lalu memakan buah-buahan di hutan. Abu Nawas pun merasa sangat kenyang. Lalu akhirnya rasa kantuk pun mulai menghampirinya. "Bila aku tertidur, nanti garamku bisa dicuri orang. Lebih baik garam ini aku sembunyikan saja dulu," pikir Abu Nawas. Seketika itu, Abu Nawas langsung melihat ke bagian bawah sungai. Ia langsung mengambil sekarung garam dan meletakkannya di sungai. Sesudah selesai, ia kemudian berjalan ke sebuah pohon rindang untuk istirahat. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas pun terbangun lalu bergegas mengambil sekarung garam miliknya. "Aku harus cepat pulang, pasti istriku sudah lama menungguku," ucap Abu Nawas. Setibanya di rumah, Abu Nawas terdengar berteriak memanggil sang istri. "Istriku, istriku, ini aku sudah pulang membawa garam," kata Abu Nawas. Lalu Abu Nawas meletakkan karung garamnya di sebuah alas yang sudah dipersiapkan. "Mana garamnya?" tanya sang istri. Di mana ya? Tadi aku letakkan di dalam karung." "Wah, ternyata benar. Garamku dicuri orang sewaktu aku tidur tadi. Padahal aku sudah sembunyikan di tempat yang aman," tutur Abu Nawas. "Memangnya engkau sembunyikan di mana karungnya?" tanya sang istri kembali. "Aku sembunyikan di dalam sungai," jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, sang istri hanya bisa menggelengkan kepala sambil berkata, "Garam kok disimpan di sungai? Ya jadi air lagi."